Oke, kita akan membahas soal simulasi IMC SMA tahap penyisian Olimpiade Matematika ke-23 Universitas Riau atau UNRI. Misalkan PN menyatakan faktor prima terbesar dari N dan QN menyatakan faktor prima terkecil dari N. Banyaknya bilangan asli N yang merupakan elemen 1, 2, 3, dan seterusnya hingga 200, sehingga PN dikurang 1 sama dengan QN adalah titik-titik. Oke, pertama kita tahu bahwa bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Tadi di soal dinyatakan bahwa QN adalah faktor prima terkecil dari N, sementara PN adalah faktor prima terbesar dari N. Dan disebutkan juga bahwa PN dikurang 1 sama dengan QN atau PN sama dengan QN ditambah 1. Perhatikan bahwa QN dan PN ini merupakan bilangan asli, karena dia bilangan prima. Dan disebutkan bahwa PN adalah QN ditambah 1. Maka dari sini jelas ya, satu-satunya yang mungkin untuk nilai PN dan QN adalah PN-nya sama dengan 3 dan QN sama dengan 2. Artinya, bilangan N ini adalah bilangan yang memiliki faktor prima terkecilnya yaitu 2 dan faktor prima terbesarnya yaitu 3. Atau kita bisa buat N itu adalah 6 dikali 2 pangkat A dikali 3 pangkat B, dengan A, B elemen bilangan bulat yang lebih dari atau sama dengan 0. Karena N merupakan elemen bilangan asli dari 1 sampai 200, kemungkinannya ya. Berarti kita bisa buat N kurang dari atau sama dengan 200. N elemen bilangan asli. N adalah 6 dikali 2 pangkat A dikali 3 pangkat B, dan itu kurang dari atau sama dengan 200. Dengan kata lain, 2 pangkat A dikali 3 pangkat B itu kurang dari atau sama dengan 200 per 6. 200 per 6 itu sama dengan 100 per 3. Dan 100 per 3 adalah 33,33. 33 1 per 3, maaf. Maka kita punya 2 pangkat A dikali 3 pangkat B kurang dari atau sama dengan 33 1 per 3. Nah, di sini karena nilai A dan B adalah bilangan bulat yang lebih dari atau sama dengan 0, artinya kalau kita mencari banyaknya bilangan asli N yang memenuhi, itu sama dengan mencari banyaknya solusi pasangan A, B yang memenuhi 2 pangkat A dikali 3 pangkat B kurang dari atau sama dengan 33 1 per 3. Nah, dari sini sebenarnya tinggal kita cek ya, jika A-nya sama dengan 0, maka kita punya nilai B yang mungkin ya. Bisa jadi B-nya itu sama dengan 1, bisa jadi B-nya sama dengan 3, B-nya bisa 0, bisa 1, bisa 2, dan bisa 3. Karena kalau B-nya 4 dan A-nya 0, ini 2 pangkat A dikali 3 pangkat B-nya jadi 81, dan 81 itu sudah lebih dari 33 1 per 3. Kemudian jika A-nya sama dengan 1, maka nilai B yang mungkin bisa jadi B-nya 0, 1, atau 2. Karena kalau A-nya 1, B-nya 3, kita punya 2 dikali 27. Itu udah lebih dari 33 1 per 3. Sementara kalau A-nya 1, B-nya 2, kita punya bilangannya 18. Selanjutnya, jika A sama dengan 2, maka kita punya kemungkinan nilai B bisa jadi B-nya itu sama dengan 0 atau 1. Kemudian jika A-nya sama dengan 3, maka nilai B bisa 0 atau 1. Kemudian jika A sama dengan 4, atau A sama dengan 5, maka nilai B yang mungkin adalah sama dengan 0.
Sementara untuk A lebih dari atau sama dengan itu tidak, lebih dari atau sama dengan 6 itu sudah tidak ada solusi, karena 2 pangkat 6 adalah 64. Nah, dengan demikian untuk kasus A sama dengan 0 kita punya 4 kemungkinan nilai N. Untuk A sama dengan 1 kita punya 3. Untuk A sama dengan 2 kita punya 2. Untuk A sama dengan 3 kita punya 2 kemungkinan nilai N. Sementara untuk A sama dengan 4 dan 5 kita juga punya 2 kemungkinan nilai N. Sehingga kalau di total jumlahnya adalah 6 ditambah 7 sama dengan 13. Maka kesimpulannya ada, karena pertanyaannya adalah berapa banyak bilangan asli N, maka ada 13 bilangan asli N. Oke, sekian pembahasan soal kita kali ini. Mohon maaf bila ada yang keliru atau pembahasan saya yang salah. Jika ada alternatif lain, silakan berikan komentar di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.